Halo semua, kali ini aku akan bikin video tentang Suzuki Katana. Nah, jadi kali ini aku akan keluar kota, tapi aku akan ke Pangandaran. Nah, jadi ini bukan merupakan pertama kalinya si Katana keluar kota, itu bukan. Tapi sebelum-sebelumnya itu dia ke Jakarta doang gitu. Jadi kan kalau ke Jakarta mah full tol gitu. Jadi ya nggak usah diceritain lah ya, karena ya pasti normal-normal aja gitu. Nah, jadi sekarang aku mau ke Pangandaran dan gimana sih kelebihan dan kekurangan si Suzuki Katana kalau misalnya dibawa ke luar kota yang seperti Pangandaran ini. Nah, jadi kelebihan dari Katana ini adalah kalau misalnya dia ada di jalan tol. Jadi, ya memang sih ini agak objektif ya, karena kalau Katana aku ini itu cukup enak loh dipakai di kecepatan tinggi dan dia konsumsinya irit ya. Kalau di tol tuh bisa sampai 113, 114, 115 kalau misalnya konstan di 90 km per jam. Nah, jadi ya konsumsinya irit, dia dipakai kecepatan 90 sampai 110 lah ya, sekitar segitu. Itu masih oke banget, nggak terasa goyang, nggak terasa serem gitu. Dan RPM juga cukup rendah, jadi nggak terlalu bising ke kabin dalam. Nah, jadi ya jalan tol itu merupakan kelebihan dari Suzuki Katana. Kebetulan kalau misalnya ke Pangandaran, aku kan tadi masuk dari tol Paster, gerbang tol Paster, dan sekarang mau keluar ke tol Cileunyi gitu ya. Sampai situ doang, karena nggak ada extension lagi dari situ, nggak ada jalan tol lagi. Jadi keluar di tol Cileunyi itu sekitar kurang lebih 30 km ya, dari Pasir ke Cileunyi itu 30 km lah kurang lebih. Nah, itu tuh ya nyaman aja gitu, karena aku standby di kecepatan 100 sampai 110 dan itu masih enak banget. Mungkin kita lanjut ke kelebihan kedua. Nah, kelebihan kedua dari Suzuki Katana ini kalau misalnya dibawa keluar kota, contohnya seperti ke Pangandaran ini, adalah kalau misalnya di jalan mulus. Kenapa? Karena dia tuh ya udah aku bilang ya di kelebihan sebelumnya itu, si Katana ini kalau misalnya jalan lurus atau jalannya mulus gitu ya, itu mobilnya cukup stabil dan cukup nyaman. Jadi ya enak lah kalau misalnya dipakai di jalan seperti ini nih yang ada di video, ya paling belok-belok kecil tapi jalannya mulus ya. Itu masih enak banget buat dipakai. Dia juga stop and go-nya ya ada lah tenaganya kalau misalnya nggak terlalu nanjak. Jadi ya kalau misalnya jalannya kayak gini terus sih enak banget ya kalau keluar kota jalannya seperti ini terus. Lanjut ke kelebihan selanjutnya. Nah, pakai si Katana ini tuh kan dia mobil tua ya. Nah, mobil tua itu pasti ada rasa was-was lah kalau misalnya kita bawa keluar kota. Nah, kalau pakai si Katana ini aku rasa sih dia salah satu yang paling nggak mengerikan ya, karena memang mobil ini tuh jarang rusak, dan amit-amit udah rusak pun ya itu hampir mungkin 9 dari 10 bengkel pasti bisa benerin si Suzuki Katana ini, karena mesin yang dipakai Katana ini adalah mesin dengan kode F10A. Nah, itu tuh dipakai di banyak sekali mobil Suzuki lain yang umum lagi seperti Carry dan Karimun. Carry kan kayak di perkampungan gini pasti banyak lah ya yang pakai Carry. Ya walaupun nggak sebanyak Carry Futura ya, tapi Carry 1000 itu ya spare partnya murah, memang jarang rusak juga gitu, mesinnya bandel dan bisa diandalkan lah untuk keluar kota seperti ini. Jadi nih udah malam ya, ini udah hampir malam, dan memang kan kalau ke Pangandaran itu dari Bandung kurang lebih 6 jam. Nah, jadi kan ya agak ngeri lah apalagi malam gitu. Jadi kalau bisa kita bawa mobil yang jangan mogokan gitu ya, jangan sampai mogok, karena kita nggak mungkin kita bisa berhenti di sini malam-malam, serem juga kan gelap gini. Si Katana ini kan memang dia tuh SUV, atau di Indonesia sih dibilangnya kategorinya Jeep. Jadi kalau misalnya ke jalan kayak gini nih, ini jalannya agak rusak ya. Jadi ya merasa aman aja gitu, nggak kayak bawa mobil biasa yang takut kaki-kakinya nanti langsung rusak lah, atau ya takut mentok, takut bempernya copot atau apa gitu ya. Kalau mobil-mobil yang berground clearance nggak terlalu tinggi. Nah, kalau si pakai Katana ini tuh ya udahlah, kalau mau diterobos ya terobos aja. Nah, tapi tentu aja ya si Katana ini tuh punya kekurangan, karena ya tentu aja nggak ada mobil yang sempurna. Nah, jadi ini kekurangan dari Suzuki Katana, yaitu macet. Khususnya Katana yang unit aku ya, karena ada beberapa orang yang Katananya udah diganti extra fan atau apalah, itu pakai yang punya Karimun katanya ya. Nah, itu jadi nggak overheat lagi, tapi ya itu penyakit umum banget. Suzuki Katana adalah overheat. Jadi gampang banget overheat kalau lagi macet kayak gini. Ya gerak-gerak dikit banget lah, tapi kan nggak maju gitu. Jadi katanya sih yang aku denger-denger ya, jadi sistem kipas dari Suzuki Katana ini ngikutin RPM mesin. Jadi kalau misalnya mesinnya maju atau ya kita gas gitu, jadi dia tuh kipasnya lebih kenceng. Kalau kayak gini kan kita nggak gas ya, nah jadi kipasnya tuh pelan-pelan aja gitu. Jadi ya
bikin mesinnya makin cepat panas. Kalau udah panas ya itu ada cukup bahaya sih, karena kalau udah panas mesinnya bisa rusak atau bisa melenting, atau misalnya yang indikasi paling umum sih mesinnya mati ya, karena kalau kata anak aku itu kalau misalnya macet di atas 30 menit kemungkinan matinya itu besar. Jadi lebih baik kalau misalnya udah macet 30 menit lebih baik kita di jalur kiri aja. Beruntung ini macetnya di sekitar 25 menit dan suhunya udah 3/4. Kalau misalnya 3/4 lebih dikit, mesin Katana ini khususnya yang unit yang aku pakai ini langsung mati. Nah, kekurangan kedua dari Suzuki Katana ini adalah jalan beton. Ya, mobil ini tuh semua orang udah tahu ya. Mobil ini nggak nyaman, tentu aja. Tapi dari tadi aku bilang nyaman loh. Iya, karena kalau misalnya di aspal yang mulus, ya tentu aja nyaman lah semua mobil juga gitu. Jadi nggak akan begitu ngaruh. Nah, kalau jalan beton kayak gini nih, beton yang nggak rata ya khususnya, itu bisa kalian lihat tuh kamasnya naik turun gitu. Karena memang betonnya itu nggak rata sama sekali. Dan penumpang di dalamnya juga tentu aja terbanting-banting gitu ya. Lanjut kepada kekurangan terakhir, yaitu ya performa mesin. Orang-orang juga udah tahu mesin ini adalah mesin 1000 cc berkode mesin F10A, dan mesin itu ya memang durable sih. Tadi udah aku bilang ya, durable, jarang rusak, kalau rusak pun murah dan mudah. Tapi ya karena kapasitasnya itu loh, karena dia terlalu kecil, 1000 cc atau di STNK bahkan 990 cc, itu dia kurang kuat untuk menghela mobil ini, apalagi traffic luar kota. Ini dua bis ini dari tadi aku mau susul nih, di belokan itu susahnya minta ampun, karena kan kalau bis di jalan belokan itu agak-agak pelan ya, ya wajar lah panjang. Tapi kalau di lurusan gini mereka agak kenceng dan udah aku nggak bisa susul lagi. Nah, pas di belokan tuh aku greget banget pengen nyusul, dan kalau misalnya pakai mobil lain kayaknya bisa nyusul sih, cuma ya sayangnya pakai Katana ini jadi harus lebih sabar aja sih kalau keluar kota, khususnya di banyak belokan dan tanjakan. Nih aku langsung kasih lihat aja ya bukti dari kelambatan Suzuki Katana ini. Ya, aku nyusul si motor ini dan itu udah aku gaspol, tapi dia majunya tuh perlahan banget. Jadi si Katana ini menghasilkan konsumsi BBM yang menurutku itu gimana ya, kelebihan enggak, kekurangan enggak gitu. Karena kenapa aku nggak bilang ini sebuah kekurangan, karena aku udah sering pakai mobil yang lebih boros dari ini gitu. Jadi konsumsi 1 liter untuk 9 kilometer untuk luar kota itu menurutku udah nggak boros gitu, karena kemarin buktinya aku pakai Kijang itu 1 liter hanya untuk 7 kilometer. Ya memang waktu itu agak buru-buru sih, jadi agak cepet-cepet. Nah tapi apalagi pulangnya agak macet dan agak rame ya. Aku udah bilang dari tadi aku ngikutin 2 bus itu. Nah, jadi ya trafficnya kayak gini dan pulangnya aku dapat 1 liter untuk 8 kilometer. Aku yakin ini berkat efek, karena kalau misalnya kan ya mungkin kalian beberapa udah lihat aku beberapa kali nyusul mobil lain, dan itu harus gaspol, harus sampai mentok gasnya, karena kalau nggak sampai gaspol itu takutnya nggak bisa kekejar gitu ya. Nah, jadi karena sering gaspol dan memang tenaganya kurang, bebannya berat, jadi kayak mesinnya tuh terlalu kewalahan dan membuat konsumsinya itu nggak terlalu irit. Karena kalau aku ke Jakarta, waktu itu udah beberapa kali ke Jakarta pakai mobil ini, itu bisa menghasilkan konsumsi BBM 1 liter 15 kilometer. Jadi itu mantap banget. Tapi kalau keluar kota seperti ke Pangandaran ini, yang jalannya bolak-belok, naik turun, dan satu jalur, jadi harus nyusul-nyusul. Nah, itu dapat konsumsi sekitar 1819. Yang dimana itu untuk mesin 1000 cc itu sangat gak oke. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, dengan dibayar dengan kelebihan perawatan murah, mudah, dan semacamnya, menurutku sih fair aja. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya Katana juga dan punya pengalaman menarik, sampaikan aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau bertanya atau misalnya mau diskusi, boleh banget sampaikan di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.